Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di dunia penuh fantasi dan misteri, yaitu Lactus. Dan hari ini kita akan menjalankan misi membuka dungeon. Salah satunya dungeon setelah update tidak lagi bisa dibuka sebelum kita membukanya secara manual. Jadi yang sebelumnya kita membuka dungeon dengan syarat level, sekarang tidak. Jadi membuka dungeon kita harus membukanya secara manual di alam. Nih gua beri contoh track. Nah, kita membukanya di alam seperti portal. Jadi kita mencarinya di alam, kita membukanya di alam. Jadi kayak ya benar-benar kita berada di dungeon, kayak di dunia apa itu namanya, kalau kalian penikmat anime pasti tahu dungeon tuh seperti apa. Jadi sebelumnya bersyaratkan level, sekarang kita harus mendatangi lokasinya. Dan bukan hanya ini saja. Jadi setelah update memang ada banyak sekali perubahan, terutama di bagian misi. Jadi misinya sekarang semakin banyak sekali, nggak ada habisnya. Misinya nggak ada habisnya. Ada beberapa tambahan misi yang bisa dikatakan itu sebatas misi-misi yang kerjaan setiap hari. Intinya sebelumnya sudah kita kerjakan, tapi diminta lagi untuk mengerjakannya. Kayak membuat apa itu, ini peralatan-peralatan ini yang sebelumnya sudah kita miliki, tapi kita diminta lagi untuk membuatnya. Jadi kayak semacam update season, jadi memulai dari awal lagi. Tapi ini mudah saja. Yang lainnya ada di alam. Jadi kita bisa mendapatkan misi di alam, di dunia petanya, di dunia luar. Ini ada tanda-tanda seru berwarna ungu dan biru. Ini semua adalah posisi dari karakter NPC yang bisa memberikan kita misi. Jadi misinya nggak ada habisnya. Lalu ada lagi perubahan yang bisa dibilang agak sulit, yaitu partner. Batas limit partner itu dikurangi. Jadi ruang penyimpanan untuk monster atau partner ini dikurangi, dan kita bisa menambahkannya hanya dengan mengupgrade home. Jadi ini jumlah ini dikurangi update kali ini. Jadi yang sebelumnya monster kita banyak itu jadi tidak bisa dirilis dan harus membuangnya. Dan juga ini yang berada di home ini juga diperkecil, dikurangi sangat banyak sekali. Jadi yang bisa kita keluarkan dari penyimpanan hanya sebatas saat ini 13, karena peraturan update kali ini memang agak sulit untuk beberapa hal. Tapi kesulitan ini tidak tertutup dengan hadiah-hadiah yang
kita dapatkan, karena di dunia luar, di petanya ini sangat banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa kita dapatkan. Bahkan meskipun kita sebagai player gratisan, kita tetap bisa mendapatkan hadiah yang setara dengan player-player yang sultan, setara dengan player-player sultan. Kita bisa mendapatkan apapun. Dan ini misi ini, nah misi pohon ini pun juga dipermudah. Ini sangat mudah sekali untuk menjalankannya, kita tidak perlu top up. Dan lagi ada misi Paths of Exploration, ini juga mudah sekali. Yang sebelumnya kita harus berputar-putar mencari di mana letak dari keempat Paths of Exploration. Sekarang Paths of Exploration mudah sekali untuk ditemukan karena muncul di peta. Ya kayak gini, gua tunjukin bentar. Nah ini kalian bisa lihat ini. Nah yang ada tanda melingkar ini, kalian cari saja nanti di peta. Nah ini stamina statue kayak seperti ini, nanti kalian cari. Intinya di alam sudah tertera, jadi ketika kita mengeksplor dunia luar, kita jangan lupa untuk mengambil hadiah-hadiah tersebut atau reward tersebut, seperti kotak-kotak ini. Dan ini posisinya kadang tersembunyi, kadang di dalam gua, kadang di atas rumah, jadi harus teliti. Oke teman-teman, kita lanjut. Misi kita hari ini adalah membuka dungeon. Mana tadi? Dungeonnya mana tadi? Ini kita buka dungeon. Jadi kita menuju ke titik terdekat di desa ini. Teleport. Celing. Mantap. Oke, kita sudah sampai di desanya. Kita menuju ke titik lokasi tujuan. Trek. Mana? Oh, lewat sini. Karena dungeon ini penting teman-teman. Dungeon ini untuk memudahkan kita dalam mendapatkan material secara cepat tanpa harus berputar-putar di dunia. Wow, apa ini teman-teman? Ini rumah. Wah, tigar. Ini rumah. Wah. Ini malah melebihi fire. Kita coba. Wah.
Wah, 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 wah. Ini maksudnya ini tuh rumah player apa memang bawaan? Loh, skill terbangnya muncul teman-teman. Wah, wah, ini sangat telaten sekali ini bikinnya ini. Nah, seperti yang gua bilang tadi, ada beberapa fitur yang memang agak dipersulit, seperti fitur terbang. Fitur terbang ini memang dihilangkan untuk karakternya, jadi kita hanya bisa terbang di dalam rumah saja untuk karakter. Jadi kalau di luar rumah, kita terbang harus menggunakan partner atau monster yang bisa terbang. Seperti itu teman-teman. Meski begitu, apa ini? Climb next piece. Apa? Kita lewati aja. Intinya kita tidak bisa terbang secara mandiri, kita harus menggunakan monster yang bisa terbang. Memang seperti itu. Dan juga hal lain yang berat, maksudnya sulit, itu adalah penyimpanan dari item atau backpack ini pun juga dikurangi jumlahnya. Kalau ini masih tidak terlalu berat amat ya, karena solusinya mudah sekali. Kita hanya perlu membuat apa itu namanya, itu kotak box. Ada 2 kotak, ada 3 jenis kotak box yang bisa kita gunakan untuk menyimpan peralatan atau item yang kita miliki. Ada yang penting ada 2 di kotak simple box dan kotak apa itu namanya. Intinya dengan memiliki itu, kita bisa menyimpan item-item atau material yang kita miliki dan membuat ini apa namanya, backpacknya menjadi lebih longgar. Oke, kita sudah sampai di tujuan. Seperti apa ya, portal, seperti mirip seperti ini pintu gerbangnya. Ini loh gerbangnya mana ya. Nah, kayak seperti gerbang domain, bentuknya seperti gerbang domain. Ntar kita ambil dulu ini kita ambil dulu yang ini skill stone tablet, kita ambil dulu yang ini sebelum kita masuki dungeonnya. Loh, mana? Oh, di atas. Oke, di atas kita terbang. Oh,
ada serigala hijau teman-teman. Apakah di sana ada bosnya? Oh, ada teman-teman, ada bosnya teman-teman. Sedangkan ini lokasinya ada di sana. Wow. Wih. Lokasinya cukup mengerikan juga teman-teman. Kita buru open. Oke, dapat. Kabur guys. Jangan latih nih, karena kalau bergerombol ini sulit untuk dikalahkan. Jadi kita kabur aja. Nah kan, tepar kan. Oke, sudah dibuka. Apa kita harus memasukinya? Kita masuki aja. Tapi juga percuma teman-teman, karena gini, karena jumlah partner atau penampungan tempat penyimpanan monster ini dikurangi, jumlahnya, kapasitasnya dikurangi. Jadi percuma juga kalau kita berpetualang untuk menangkap monster, meskipun monster yang kita dapatkan yang tidak bisa tersimpan di ruang penyimpanan tetap berada di sini, di pesan. Jadi kita tidak bisa menyimpannya sebelum. Nah, banyak sekali ini teman-teman. Ini hadiah lewat ini. Banyak sekali dan kita tidak bisa mengambilnya karena masalah ini penyimpanan partner ini. Dan ini jumlah penampungan partner, kapasitas partner ini hanya bisa didapatkan dari upgrade home. Sedangkan upgrade home juga cukup sulit untuk dikerjakan. Cukup sulit. Cukup sulit untuk meningkatkan level home. Tapi di bagian sini gua juga belum mencobanya, apakah ini berpengaruh. Mana tadi ya? Ini bon setatu. Ini di sini tertulis partner storage meningkat ke 10. Apakah ini berhubungan dengan penyimpanan monster? Jadi limitnya jadi bertambah banyak. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan partner, bukan hanya dari meningkatkan rumah, tapi juga dari meningkatkan ini. Mungkin seperti itu. Maka selain kita membuka peta, selain kita membuka dungeon yang sudah yang tersebar di peta, kita nanti juga akan meningkatkan level dari ini.
agar penyimpanan partner kita semakin luas. Oke teman-teman, langsung saja kita apakah langsung ini kejauhan, kita pulang saja dulu, kita ambil yang Tamina Statu, kita coba cari Bond Statu, Tamina Statu. Space Statu. Kita pulang aja dulu, kita pulang. Intinya misi kali ini terlaksana. Salah. Oke, kita sudah sampai. Ini yang gua mau tunjukin. Bentar. Status. Ini. Kalian bisa membacanya. Enggak kelihatan. Material warehouse dan construction storage. Ini. Dua ini kalian buat penyimpanan ini untuk menyimpan material-material yang kita miliki, dan ini enggak pengaruh, kita tidak perlu mengeluarkannya, karena meskipun ada di penyimpanan kita tetap bisa membuat. Nah, meskipun ada di penyimpanan kita tetap bisa membuatnya, padahal ini material yang kita miliki tidak ada di backpack, tidak ada dalam tas. Jadi semua material yang gua miliki atau kita miliki, gua simpan semuanya di ruang penyimpanan di sini. Nah, ini yang warna hitam, like storage box, lalu sebelahnya ada simple storage box. Ini ada dua ini. Semakin banyak kalian miliki kedua ini, ruang penyimpanan pun juga semakin banyak. Ini storage box kapasitas 200. Ini karena gua memiliki kurang lebih ada 4 storage box. Lalu yang di sini like storage box di sini sampai 900 penyimpanan. Jadi berapa banyak pun material yang kita miliki dan furnitur yang kita miliki, kita bisa menyimpannya di dalam ini tanpa memenuhi backpack, karena backpack diisi dengan barang-barang yang penting-penting saja. Ini saja ketika kita mau menggunakannya memang kita harus mengeluarkannya. Yang ini maksudnya bukan yang material ya, yang ini large storage box ini kan khusus untuk menyimpan furnitur
furnitur atau material yang berhubungan dengan rumah, dekorasi rumah, meja, apapun furnitur rumah tangga. Dan ini kalau menggunakannya kita memang harus mengeluarkannya. Beda dengan yang material seperti batu-batu tadi, kita tidak perlu mengeluarkannya ketika kita akan menggunakannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk masalah keributan atau problem yang terjadi setelah update dan beberapa solusinya. Jadi jika kalian ada kendala atau ada masalah baru yang belum bisa kalian selesaikan, kalian bisa komentar di bawah. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah.